Ice yang kini bergentayangan membuat Dudi, Pak Mansur, Pak Aep, Pak RW dan Caca memanggil seseorang yang bisa memurnikan jiwa Ice agar para warga tidak ketakutan lagi. Siapakah dia? Apakah dia mampu untuk memurnikan jiwa Ice yang kini bergentayangan di kampung Lewi Damar? Kabar akan teror dari Ice yang gentayangan di kampung Lewi Damar rupanya telah menyebar luas ke kampung-kampung di sekitar, termasuk kampungku sendiri. Cerita tentang Ice menjadi obrolan yang hangat bagi para ibu-ibu dan para warga yang berada di kampung saat itu. Mereka membicarakan tentang paniknya para warga kampung Lewi Damar ketika mendengar hal-hal yang di luar nalar, yang jarang sekali mereka temukan dalam hidupnya. Ibu yang mempunyai sebuah warung kecil di kampung, kini menjadi tempat bagi para warga untuk mengobrol sepulangnya mereka dari ladang atau sawah yang ada di belakang kampung. Obrolan mereka tak jauh dari hantu Ice yang bergentayangan. Aku yang pada saat itu membantu ibu pun mendengar cerita itu dari mereka. Bahkan aku pun ikut mengobrol dengan mereka atas apa yang terjadi. Emang bener si Ice gentayangan? Kata salah satu warga yang mencoba bertanya atas kebenaran cerita itu. Iya bener mang. Sewaktu nganterin gula aren ke warung-warung di kampung Lewi Damar, mereka ngomongin itu. Tiap malam mereka diteror sama suara-suara aneh yang sering kali terdengar mengelilingi rumah-rumah mereka, Mang. Kata Mang Yayat dengan nada yang serius. Kasihan keluarganya kalau kayak gitu, Mang. Wong kalau si mayit meninggal dengan cara gantung diri ya angel, susah. Lama itu gentayangannya. Lah kan dia seharusnya masih hidup sekarang. Lah kalau belum waktunya meninggal ya dia terus gentayangan di kampung sana, jawab Mas Parto. Asap rokok pun terlihat dari mulut Mang Yayat, bersamaan dengan asap rokok yang mengepul ke langit-langit depan warung. Terus sekarang gimana, Mang? Sudah ada solusi agar mereka tidak diteror lagi? Kata salah satu warga yang bertanya lagi atas apa cerita dari Mang Yayat. Iya, katanya sih suami dari si Ice mau minta tolong Mbak A. Tapi kan kita tahu sendiri, Mbak A sekarang sudah tidak ada. Kalau ada mungkin tadi pagi sudah datang ke warung ini, jawab Mang Yayat. Terus akhirnya gimana, Mang? Tanyaku. Katanya sih ada dukun terkenal yang rumahnya tidak jauh dari kampung Lewi Damar, dan mereka mau meminta bantuan dia untuk memurnikan jiwa si Ice, kata Mang Yayat sambil menghisap rokoknya. Jujur, aku merasa kasihan kepada Dudi sekarang. Kabar akan teror istrinya kepada para warga sudah terlanjur menyebar, sehingga sulit bagi dirinya untuk mengembalikan nama baik istrinya, kecuali dia segera menyelesaikan itu, dan Ice akan terlupakan ketika hal itu sudah selesai. Di dalam rumah Pak Mansur, kini terlihat beberapa orang yang tampak sibuk. Istrinya terlihat sedang keluar membeli ayam, beberapa bunga, dan kelapa muda. Dudi serta Pak Aep yang terlihat sedang mengeluarkan beberapa ikan ke dalam ember besar yang dia simpan di ruangan tengah. Ini dimasukin semua ikan masnya, Abah, kata Pak Aep yang sedang memegang ember berisi beberapa ikan mas yang besar bersama Dudi pada saat itu. Terlihat ada sesosok kakek-kakek tua yang mengangguk atas apa yang Pak Aep katakan. Dia memakai baju pangsi hitam dengan rambut putih panjang serta kalung dari akar pohon yang berwarna coklat tua, serta beberapa batu aki yang memenuhi 10 jarinya, membuatnya terlihat seperti orang yang sangat sakti. Abah Ido, itu nama dari sosok yang sedang duduk di sana. Rambutnya yang putih dengan jenggot panjang yang sering kali dia pegang, membuat siapapun yang melihatnya pasti akan mengatakan bahwa dia adalah sosok yang mempunyai keilmuan supranatural yang dilihat dari apa yang dia pakai. Bah, aku sudah dapat bunga yang Abah minta, juga kelapa muda dan ayam cemani yang aku beli dari kampung sebelah. Tiba-tiba, Pak Mansur dan istrinya muncul dengan sedikit tergesa-gesa. Dia datang sambil membawa persyaratan yang Abah Ido minta. Pak RW dan Caca tampaknya tidak terlihat sekarang. Mereka yang masih sibuk akan urusannya akan rumor ini agar tidak terlalu menyebar lebih luas. Mereka hanya bisa menyerahkan hal itu kepada Pak Mansur dengan beberapa lembar uang yang dia berikan untuk membayar jasa Abah Ido
untuk menghilangkan teror yang dialami oleh warga kampung Lewi Damar. Akhirnya, setelah semua persyaratan yang diminta oleh Abah Ido sudah dipersiapkan, mereka semua pun duduk kembali di dalam rumah Pak Mansur pada saat itu. Dudi yang melihat sosok Abah Ido yang begitu menyeramkan, seketika agak ragu akan apa yang nanti dia lakukan atas istrinya yang sudah meninggal. Keraguan itu sudah pernah dia tanyakan kepada bapaknya sendiri, karena dia tidak merasa yakin atas pendapat yang Pak Aib katakan untuk memanggilnya. Namun, Pak Mansur meyakinkan dirinya agar percaya saja atas apa yang kini dilakukannya, karena itu semata-mata untuk kebaikan warga. Dan ketika itu selesai, warga akan secara perlahan melupakan teror Ice dan Dudi tidak akan dicap buruk lagi oleh para warga. Dudi yang mendengar itu, mau tak mau harus menuruti perkataan bapaknya. Sesayang apapun dia kepada istrinya, kini mau tidak mau harus merelakannya, karena kini mereka sudah berbeda alam dan tidak bisa bersama lagi. Syaratnya sudah selesai semua, kata Abah Ido sambil mengusap-usap jenggot panjangnya. Iya udah bah, sekarang tinggal gimana bah, kata Pak Mansur yang berkata dengan nada yang gugup di depan Abah Ido. Sekarang kalian semua tidur, karena nanti malam kita harus ke makam Ice untuk membawa persyaratan dan melakukan ritual pemurnian di sana. Karena hal ini agak sulit dilakukan. Jiwa Ice tidak seperti jiwa-jiwa yang lain. Dia gentayangan sambil membawa perasaan gelap sekaligus kebencian. Benci kepada warga karena perkataan-perkataan yang tidak baik akan dirinya sewaktu dia hidup. Jawabnya dengan nada yang berat. Waktu terus berlalu. Kelelawar-kelelawar yang biasanya tampak berkumpul dan keluar sarangnya ketika sore tiba, kini tidak terlihat dari arah gunung dekat kampungku di sore itu. Yang ada hanyalah sinar matahari yang perlahan-lahan redup dan menghilang, digantikan oleh bintang dan bulan yang menerangi kampung dengan sinarnya yang kini tertutup awan hitam yang menutupi langit. Kampung Lewi Damar sudah beberapa malam ini seperti kampung mati. Tidak ada satu manusia pun yang terlihat keluar rumah dan beraktivitas pada malam itu. Orang-orang yang biasanya mencari nafkah dengan ngadamar, yakni mencari belut pada malam hari di sawah, lalu lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan mengunci pintu rumahnya dengan sangat rapat. Suasana kampung menjadi sangat hening. Warung-warung dan toko grosir yang biasanya masih buka hingga jam 10 malam, kini tampak menutup toko dan warungnya lebih dini. Mereka semua takut akan teror Ice yang masih bergentayangan di kampung. Mereka hanya bisa berdoa agar jiwa Ice sudah bisa dipurnikan dan mereka bisa tidur dengan nyenyak di dalam kamar-kamar mereka. Kampung Lewi Damar menjadi gelap gulita. Tidak ada lampu minyak yang terang di depan rumah-rumah yang menerangi jalanan di depan rumah mereka. Yang ada hanyalah lampu minyak yang menyala terang di dalam rumah, dengan beberapa kasur yang mereka bawa dari dalam kamar dan berkumpul untuk tidur bersama di ruangan tengah. Mereka takut Ice akan masuk ke kamar, seperti apa yang dialami Caca beberapa malam yang lalu, sehingga mereka lebih memilih berkumpul di ruangan tengah dan salah satu dari mereka berjaga semalaman agar mereka merasa aman. Hanya satu rumah yang tampak terang pada waktu itu, yaitu rumah Pak Mansur, yang kini sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual bersama Abah Ido di makam Ice. Beberapa ikan mas yang besar di dalam ember besar, beberapa kelapa muda, beberapa tangkai bunga, ayam cemani, dupa, juga beberapa rokok berbungkus merah dipersiapkan oleh Pak Mansur. Di sana juga sudah ada Pak Aib, Caca, juga Dudi yang sudah siap ke makam Ice pada malam itu. Caca yang menjadi perwakilan Pak RW yang tidak bisa hadir pada malam itu. Sebenarnya dia takut untuk datang. Namun bapaknya yang terus-menerus menyuruhnya membuat Caca terpaksa ikut dengan mereka ke makam Ice. Pak Mansur, sebaiknya Dudi menunggu saja di rumah, kata Abah Ido. Dudi yang berada di dalam rumah tiba-tiba berjalan cepat menghampiri Abah Ido yang bersama Pak Mansur dan Caca, serta Pak Aib yang berada di luar rumah. Bah, kenapa aku gak boleh ikut, Pak? Itu makam istriku, jadi aku wajib untuk ikut, kata Dudi yang sedikit emosi ketika Abah Ido menyuruh dirinya untuk diam di rumah. Abah Ido hanya mengusap-usap jenggotnya. Dia seperti mengerti bahwa Dudi akan berkata seperti itu
kepadanya. Kau tidak akan kuat melihat ritualnya nanti, Dudi. Kamu yang sekarang saja sudah seperti ini, emosi ketika aku mengatakan bahwa kamu tidak boleh ikut, kata Abah Ido. Aku tahu Ice adalah istrimu yang kau sayangi, tapi sekarang kalian berdua sudah terputus. Alam kalian sudah berbeda. Lebih baik kau ikhlaskan Ice dan jalan hidup lebih baik daripada memikirkan Ice. Abah Ido berkata kepada Dudi dengan nada yang datar. Emosi Dudi yang selalu naik ketika banyak orang berkata tidak baik akan istrinya membuat Abah Ido berkata seperti itu. Sudah turutin saja. Aku tahu kau pasti cemas dan ingin ikut ketika kita semua memurnikan jiwa Ice. Tapi coba pikirkan hal ini. Kita melakukan hal ini demi Ice sendiri. Kita memurnikan jiwa Ice agar tidak gentayangan lagi dan meneror warga. Coba pikirkan Ice juga, Dudi. Kasihan Ice kalau terus-menerus gentayangan. Ini semua biar jiwanya tenang dan bisa diterima langit. Emosi yang tadi muncul dari dalam tubuh Dudi secara perlahan sedikit tenang ketika bapaknya menasehatinya. Tidak ada jawaban dari Dudi ketika Pak Mansur menasehatinya. Dia hanya mengangguk dan menenangkan dirinya agar dia tidak larut dalam emosi yang menutupi akal sehatnya. Sekarang mendingan kamu jaga ibumu yang kini sedang tidur di kamar. Kasihan dia tinggal sendirian sewaktu kita semua ke makam Ice, kata Pak Mansur sambil menepuk pundak anaknya. Dudi kembali mengangguk atas apa yang dikatakan bapaknya. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di depannya ini semata-mata agar jiwa istrinya terbebas dan tidak gentayangan kembali mengelilingi kampung Lewi Damar di setiap malamnya. Bagaimana? Sudah siap semua? Kata Abah Ido. Kalau sudah siap, bawa benda-benda yang nanti kita butuhkan untuk ritual ya. Sama jangan lupa bawa beberapa lampu minyak dan senter untuk penerangan. Mereka semua mengangguk. Abah Ido dengan kepercayaan yang tinggi berjalan paling depan secara perlahan, diikuti oleh Caca, Pak Aep, dan Pak Mansur yang sibuk membawa benda-benda yang dari tadi siang sudah dipersiapkan oleh mereka. Sedangkan Dudi, dia hanya terlihat duduk di depan rumah sambil melihat mereka semua berjalan menjauh di jalanan setapak menuju makam Ice, makam yang ada di belakang rumah mungilnya yang kini sudah beberapa hari belum dia tinggali lagi. Mereka semua berjalan beriringan. Setelah melalui jalanan setapak hingga ke ujung kampung, mereka kini harus melewati beberapa kebun warga yang gelap gulita sebelum akhirnya mereka sampai ke depan rumah kecil yang sering Ice tempati bersama Dudi ketika mereka semua masih tinggal dalam satu atap. Di mana makamnya? Kata Abah Ido yang bertanya kepada Pak Mansur yang berada di belakangnya. Itu bah, makamnya ada persis di belakang rumah, kata Pak Mansur sambil menunjukkan arah menggunakan jempolnya. Abah Ido hanya mengangguk. Beberapa kali jenggot panjangnya dia usap secara perlahan. Tatapannya kini menatap ke segala arah di depan rumah itu. Rumah yang kini kosong semenjak kejadian bunuh diri itu terjadi, dan hingga saat ini pun jalanan kecil depan rumah itu dihindari oleh para warga ketika berangkat ke sawah atau ke ladang. Mereka takut melewatinya meskipun itu pagi ataupun siang hari, sehingga mereka lebih memilih jalan memutar yang jaraknya lebih jauh daripada melewati rumah kecil ini. Jaga pandangan kalian sekarang ya, karena di sebelah sini hawanya akan berbeda, kata Abah Ido yang terlihat sedang mengangkat tangannya di depan rumah itu. Caca, Pak Aep, dan Pak Mansur hanya mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakan Abah Ido. Caca bahkan menelan air liurnya karena rasa takut yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. Benar saja, ketika mereka semua melangkahkan kaki dan berjalan ke arah belakang rumah, hawa dingin yang berbeda terasa oleh mereka semua. Bulu kuduknya semua mendadak berdiri, dan langkah kaki mereka tiba-tiba terasa berat. Jantung mereka tiba-tiba berdetak dengan sangat kencang. Mereka seperti sedang berjalan di tengah hujan badai dan angin kencang yang memperlambat langkah mereka semua. Hati-hati, ingat jaga pandangannya ya sekarang, kata Abah Ido yang kembali mengingatkan mereka semua. Mereka semua kembali mengangguk, hati mereka cemas dan ingin sekali pergi dari tempat ini sekarang. Namun,
mereka mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab akan menyelesaikan ritual agar para warga kampung tidak terkena teror lagi. Beberapa langkah mereka berjalan. Abah Ido akhirnya melewati pintu dapur yang belum dibetulkan oleh Dudi. Pintu yang terkunci rapat dan dibongkar dengan paksa hanya terlihat tergeletak begitu saja di tanah. Bahkan dapur pun masih terlihat terbuka. Dapur yang menjadi tempat bagi Ice untuk mengakhiri hidupnya beberapa hari yang lalu. Kini terlihat gelap dengan tali tambang yang masih menggantung dan belum sempat dibereskan oleh para warga. Mereka kembali berjalan secara perlahan karena beberapa puluh meter di belakang rumahnya adalah makam Ice yang mereka makamkan dengan susah payah. Namun, tiba-tiba dari belakang mereka dikejutkan oleh Caca yang berteriak. Caca berteriak dengan sekuat tenaga dan berlari meninggalkan mereka semua dengan tergesa-gesa. Langkahnya yang terburu-buru membuat beberapa kali terjatuh dan terpeleset di jalanan setapak di antara kebun-kebun yang menutupi rumah kecil itu. Namun, karena Caca sangat ketakutan, dia tidak peduli dengan hal itu. Bahkan dia rela meninggalkan Pak Aep, Pak Mansur, dan Abah Ido karena dia melihat sesuatu yang membuat dia melarikan diri dari sana. Beberapa kali Caca terjatuh. Lampu minyak dan barang yang akan dipakai ritual oleh Abah Ido dia tinggalkan begitu saja di jalan. Caca tidak peduli apabila jalanan yang dia lewati itu gelap dan sunyi. Yang pasti, dia harus segera pulang dan menenangkan dirinya di sana. Kenapa sih si bapak nyuruh aku buat ikut? Pikir Caca. Dak! Au! Kaki Caca tersandung bebatuan di jalanan setapak yang sebentar lagi masuk ke perkampungan. Caca menjerit kesakitan dan melihat kaki kelingkingnya berdarah karena tak sengaja menabrak batu yang menjorok ke jalan. Namun, dia seperti tidak memperlambat larinya. Dia terus-menerus lari tunggang langgang karena apa yang dilihatnya di rumah Dudi. Caca tidak menyangka dia bertemu lagi dengan Ice. Sesaat ketika mereka semua melintasi dapur yang gelap dengan posisi Caca yang berjalan paling belakang. Bodohnya lagi, Caca melihat ke arah dapur, tempat Ice pertama kali ditemukan dalam keadaan gantung diri. Seperti ada sesuatu yang menariknya, sehingga dia ingin sekali melihat dapur yang gelap itu. Padahal, Abah Ido sudah berkata bahwa semua yang ada di sana harus menjaga pandangannya agar tidak melihat sesuatu hal yang menyeramkan. Benar saja. Sesaat ketika lampu minyak yang Caca bawa untuk penerangan diangkat ke atas, sehingga isi dapur terlihat, Caca melihat sosok Ice yang muncul. Persis sama dengan posisi dia sewaktu ditemukan dengan tali tambang yang hingga saat ini belum dilepaskan dari dapur. Sontak, Caca syok melihat hal itu. Apalagi, kini wajahnya yang melotot dan lidah yang menjulur keluar tiba-tiba bergerak dan melihat ke arah Caca yang kini tepat berada di pintu dapur. Dia tiba-tiba tersenyum sambil menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan yang tergantung oleh tali tambang yang dia pakai untuk mengakhiri hidupnya. Sontak, Caca yang kaget atas apa yang dia lihat langsung melarikan diri tanpa memikirkan Pak Aep, Pak Mansur, juga Abah Ido yang ada di depan. Caca, kunaon maneh Caca? Kata Pak Mansur yang berteriak memanggil Caca kembali ketika dia berlari menjauhi dirinya. Pak Aep yang awalnya berjalan di depan Caca pun langsung menengok ke arah dapur, mencoba mencari tahu kenapa Caca ketakutan seperti itu. Namun, saat senter kecil punya Pak Aep disorotkan ke arah dapur, dapur kini tampak kosong. Tidak ada sosok Ice yang menggantung seperti apa yang Caca lihat tadi. Dia hanya melihat tali tambang yang masih berada di sana bergerak secara perlahan, bersamaan dengan sebuah suara benda jatuh dari arah rumah. Sudah aku bilang untuk jaga pandangannya ketika sudah berada di sekitar rumah ini, kata Abah Ido dengan nada yang santai. Abah Ido sepertinya sudah tahu atas apa yang terjadi pada Caca, sehingga dia tidak memperdulikannya ketika Caca berlari meninggalkan mereka semua. Pak Aep, coba ambil barang yang tadi Caca tinggalkan. Biarkan Caca pulang sendirian. Lebih baik dia seperti itu daripada nanti dia jadi pengganggu ketika ritual berlangsung, kata Abah Ido yang menunjuk Pak Aep untuk mengambil barang yang tergeletak di tanah. Pak Aep hanya mengangguk dan kini mengambil barang-barang ritual serta lampu minyak yang masih tergeletak di tanah dalam keadaan padam. Abah Ido pun kembali bertanya kepada Pak Mansur. Dia bertanya,
di mana para warga menguburkan Ice pada waktu itu, Pak Mansur pun memberitahu hanya beberapa puluh meter ke belakang di bawah pohon jambu mereka memakamkan Ice. Abah Ido yang mendengar hal itu langsung mengangguk dan mengajak mereka berdua kembali berjalan menuju makam tersebut. Ingat, kali ini jaga pandangan kalian ya. Jangan sampai kalian kabur kalau melihat hal yang aneh-aneh lagi. Pokoknya abaikan saja. Soalnya mulai sekarang perjalanan akan terasa berat, kata Abah Ido. Pak Aep dan Pak Mansur pun mengangguk dan kembali melangkah melewati dapur dan berjalan ke belakang rumah sebelum akhirnya sampai ke makam Ice. Baru juga beberapa langkah mereka berjalan, Pak Mansur tiba-tiba merasakan sesuatu hal yang aneh, yang semakin lama dia berjalan semakin terasa olehnya. Pak Aep, kata Pak Mansur yang menoleh ke belakang. Kamu merasakan seperti ada yang berat nggak di punggung? Kok seperti susah begini sekarang ketika jalan? Seperti sedang menggendong sesuatu, kata Pak Mansur dengan nada yang heran. Tubuhnya yang awalnya tegak pun tiba-tiba sedikit menunduk. Dan ketika melihat ke arah Pak Aep pun sepertinya dia juga merasakan hal yang sama. Namun ketika Pak Aep akan menjawab, Abah Ido yang berjalan paling depan tiba-tiba berkata, dan membuat mereka mengangguk tanpa sekalipun bertanya kembali atas apa yang terjadi. Sudah kubilang, perjalanan akan terasa berat. Aura kalian bentrok dengan aura Ice sekarang, dan aura kalian kalah, sehingga kalian yang berjalan akan merasakan tekanan yang luar biasa, katanya dengan nada yang serius. Pokoknya apapun yang terjadi, kalian harus tahan ya. Awalnya aku tidak mau mengatakan ini, terutama bagi Pak Mansur yang menjadi mertua Ice. Abah Ido kembali berjalan, dan dia terdiam kembali sesaat ketika matanya melihat ke arah makam Ice yang ada di ujung sana. Aku merasakan sesuatu yang sangat gelap. Entah apa yang menantumu lakukan semasa hidup, karena baru kali ini aku merasakan sesuatu yang seperti ini. Pak Mansur dan Pak Aep tiba-tiba saling bertatap muka. Ice yang selama ini jarang berinteraksi dan bersosialisasi dengan warga kampung, karena ketika siang dia tidur dan bekerja pada malam hari, membuat Pak Mansur yang menjadi mertuanya tidak mengenal Ice lebih dekat. Bahkan Dudi sendiri pun mungkin tidak tahu atas apa yang Ice lakukan di luar sana. Yang dia tahu, dia hanya bekerja sebagai penari jaipong semalaman dari panggung ke panggung, mengelilingi Jawa Barat bagian selatan. Pak Mansur dan Pak Aep pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan perjalanannya ke makam Ice. Meskipun semakin dekat mereka berjalan, semakin berat langkah kaki yang mereka pakai untuk melangkah. Setelah beberapa langkah berlalu, akhirnya mereka sampai di depan makam. Namun Pak Aep dan Pak Mansur nampak sangat kecapean, seperti sudah berjalan selama ratusan meter dengan beban yang berat di pundaknya. Akhirnya sampai juga, kata Pak Mansur. Nafasnya terengah-engah. Dia tidak menyangka dia akan kecapean hanya berjalan seperti ini dari belakang rumah. Begitu pula dengan Pak Aep. Dia bahkan duduk dan menyender di bawah pohon jambu di sebelah makam Ice yang kini berada di dekatnya. Ini baru permulaan. Ayo kita mulai ritualnya. Semakin malam maka akan semakin berat dan akan semakin susah untuk memurnikannya, kata Abah Ido yang kini sedang duduk bersila di depan makam Ice sambil mengambil beberapa dupa dan membakarnya tepat di depan makam. Pak Mansur dan Pak Aep pun mengangguk. Meskipun tubuhnya tampak kecapean, tapi karena perintah Abah Ido adalah mutlak, maka mereka berdua langsung mengikuti apa yang Abah Ido perintahkan pada saat itu. Ayam cemani mereka sembelih. Dengan darah ayamnya yang mereka tampung di sebuah mangkuk kecil yang mereka bawa. Beberapa ikan mas yang mereka beli dari pasar pun mereka belah menjadi dua dan membiarkan ikan mas tersebut di atas makam Ice yang kini berada di depan Abah Ido. Mana darah ayamnya? Kata Abah Ido yang kini terlihat fokus di depan makam. Mulutnya bergumam, seperti membacakan sebuah mantra. Matanya tertutup dengan raut wajah yang tampak serius sekarang. Tangannya beberapa kali dikepalkan, juga beberapa kali dia juga menepuk-nepuk tanah yang ada di depan makam tersebut.
hingga piur. Darah ayam yang berada di dalam mangkuk kecil yang sudah Pak Aep sembelih tiba-tiba disiram ke atas makam Ice. Entah apa yang dia lakukan, namun darah merah itu tiba-tiba berasap tepat ketika darah itu menyentuh tanah makam yang berada di depan Abah Ido. Berat, iya mah berat. Manusia ini melakukan apa ketika hidup? Ini lebih gelap daripada hantu yang gentayangan. Sepertinya ada yang ditutupi oleh Ice. Abah Ido menggelengkan kepalanya beberapa kali sambil bergumam di depan makam. Dia seperti kesusahan untuk memurnikan jiwa Ice yang kini bergentayangan di sana. Seperti ada sesuatu yang membuat dirinya susah untuk melakukan hal tersebut. Hese iya mah akan susah. Tidak segampang kasus bunuh diri yang lain. Soalnya ini pasti ada hubungannya dengan buar. Terdengar sebuah ledakan yang sangat hebat. Ledakan yang berasal dari dalam makam Ice yang membuat mereka bertiga kaget. Asap putih tiba-tiba mengepul keluar dari makam tepat ketika suara ledakan itu selesai. Pak Mansur dan Pak Aep yang berguling-guling karena kaget akan ledakan itu. Dan tak lama ketika suara ledakan itu terdengar, tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Sesuatu yang membuat mereka tidak percaya atas apa yang dia lihat. Makam Ice tiba-tiba terbelah. Tanah yang menutupi jasadnya kini terbelah menjadi dua bagian. Sehingga jasad yang dikuburkan di dalamnya kini terlihat kembali. Bersamaan dengan asap putih yang terus-menerus mengepul dari jasadnya. Seperti terbakar akan sesuatu di dalam sana. Apa yang terjadi di depan makam Ice rupanya tidak terdengar hingga ke kampung. Jaraknya yang tertutup oleh kebun warga dan persawahan membuat warga tidak mengetahui ledakan tersebut. Meskipun para warga masih belum berani keluar rumah karena dia takut akan hantu Ice yang bergentayangan. Tak terasa, tengah malam sebentar lagi tiba. Kampung Lewi Damar yang biasanya pada jam segini akan terdengar orang-orang yang bermain gitar di pos ronda, mendengar suara ketukan kohkol atau pentungan yang dipukul oleh anak-anak Karang Taruna ketika berkeliling untuk meronda, mereka lebih memilih untuk berdiam di rumah, beristirahat dan menjaga keluarga mereka atas teror yang sedang mereka hadapi beberapa hari ini, sehingga hanya kegelapan yang terlihat. Tidak ada satupun orang-orang yang berani keluar rumah untuk beraktivitas ketika malam tiba, kecuali Dudi. Dia kini sedang duduk di luar rumah. Kakinya beberapa kali dihentakkan ke tanah secara perlahan. Kedua tangannya dia dekatkan ke arah mulut dengan tatapan kedua matanya yang terus-menerus menatap ke arah gang yang nantinya tembus ke rumahnya. Hatinya gelisah. Dia merasa cemas karena dia tidak diperbolehkan ikut dengan bapaknya sendiri untuk memurnikan jiwa Ice malam itu. Sehingga ia hanya bisa menunggu kabar baik yang mungkin saja akan tiba pada malam ini. Kabar yang memberitahukannya bahwa jiwa Ice sudah dimurnikan dan dia tidak usah khawatir lagi karena Ice tidak akan gentayangan lagi. Wajahnya tampak sedih. Beberapa kali dia bergumam memanggil nama istrinya yang belum bisa dia relakan. Seseorang yang dalam 2 tahun ini menemaninya hidup bersama dan berusaha berkorban bagi dirinya untuk menari jaipong demi kehidupan keluarga mereka. Dudi masih tidak rela atas apa yang dilakukan istrinya. Apalagi dia melakukan hal seperti itu dengan permintaan maaf yang dia tulis di secari kertas yang dia bawa hingga ajalnya tiba. Cek, kenapa kamu seperti ini, Cek? Aku akan mencoba untuk ikhlas meskipun aku tidak tahu alasan dibalik kamu melakukan hal itu, Cek. Namun kamu jangan meneror warga kampung. Mereka tidak punya salah apa-apa. Gumam Dudi yang merasa bersalah. Sebenarnya dari semenjak Ice meninggal dengan cara menggantungkan dirinya dengan tali jemuran, Dudi terus-menerus berpikir, ada salah apa dia sehingga Ice melakukan hal ini? Apakah karena Dudi yang menganggur terus-menerus sehingga dia tidak kuat oleh omongan tetangga kan keluarganya? Atau ada sesuatu yang dia tutup-tutupi dari profesinya selama ini sebagai penari jaipong? Dudi terus-menerus memikirkan hal itu. Dan hingga saat ini belum ada penjelasan yang logis atas alasan dari Ice yang tiba-tiba menghabisi nyawanya dengan cara bunuh diri. Dudi yang sedang duduk di depan rumah
kini larut dalam pikiran-pikiran yang tidak menentu akan istrinya. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Secara. Terima kasih @tanya_demit. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Demikianlah bagian kedua kematian sang penari di Fakta Secara dari akun Twitter @tanya_demit. Sampai jumpa di bagian 3. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.